Berbagai pemikiran merasuki otaknya. Dan tanpa sadar jemari lentiknya itu bergerak ke arah rambut hitam legam Gabriel yang menutupi sebagian mata. Merapikan rambut yang terlihat berantakan itu dengan perlahan. Lalu mulai turun ke bawah, menyusuri hidung mancung. Lalu turun lagi menuju bibir tipis yang sejak tadi ingin sekali Gia bungkam karena terus menyebutkan nama Alexa itu. Gia mengusapnya dengan perlahan, memandangnya lirik ketika sebuah perasaan kalah kembali menyergap hatinya. Gabriel, Gia mendesah pasrah. Aku tidak tahu apa yang terjadi denganmu, sampai kau bisa mabuk seperti tadi. Tapi kumohon, ceritakan semua bebanmu. Jangan bersikap seperti kau bisa melakukannya sendiri. Tangannya beralih menuju pipi putih halus seperti bayi milik Gabriel. Mengelusnya dengan perlahan dan penuh pertimbangan. Takut-takut kalau bosnya itu tiba-tiba terbangun dan memergokinya. Kau tahu, racuanmu tadi benar-benar membuatku merasa kalah sebelum semua berjalan dengan lancar. Ini semua akan terdengar konyol. Aku tahu dan menyadarinya. Gia mengalihkan pandangannya. Sepatu dan kaos kaki pria itu masih terpasang rapi. Jadi dengan segera dibukanya sepatu dan kaos kaki tersebut secara perlahan. Lalu diletakkan tepat di kaki ranjang. Maniknya kembali menatap Gabriel yang masih terlelap dengan nafas teratur dengan sendu. Merasakan setiap rasa yang tengah hinggap dan menemukan perasaan takut yang kini menghampiri hatinya. Takut akan semua reaksi pria itu. Takut akan semua realita yang dia dapatkan. Takut akan semua hal-hal buruk yang dapat membuatnya mundur perlahan atau dalam sekejap. Sungguh, Gia dapat memastikan jika tidak ada apa-apa antara hatinya dengan pria itu. Tapi kenapa semua seakan bercampur aduk menjadi satu kesatuan hanya dengan satu nama yang keluar dari bibir tipisnya? Gia belum mengerti itu semua. Hatinya dan semua kekhawatirannya. Gia tidak bisa menebak secara random mengenai ini. Hatinya dan semua kekhawatirannya. Gia tidak bisa menebak secara random mengenai ini. Tangannya bergerak membuka dasi yang masih melingkari kerah kemeja Gabriel, lalu segera meletakkan di meja nakas. Tanpa sengaja manik mata yang menangkap jam dinding di sana. Sekarang sudah jam 12.00 malam dan Gia baru menyadari hari sudah larut malam. Tubuhnya pun benar-benar terasa lengket serta bau alkohol yang masih menempel pada dressnya. Jadi diambilnya tas lempang yang dia letakkan di atas meja nakas. Lalu mulai berdiri dan kembali mengecek keadaan Gabriel. Masih sama dan dengan posisi yang sama seperti tadi. Gabriel nampak terlelap dengan menyenyak dan Gia merasa lega untuk meninggalkan Gabriel di kamarnya. Senyum lembut terlukis di bibir pelamnya. Aku pamit Gabriel, bos psikopat, selamat malam. Daddy. Natalie berlari memasuki ruang kerja papanya sembari membawa sebuah kotak berukuran sedang di dekapannya. Senyum cerah terlihat dari bibir gadis muda berusia 21 tahun itu. Sementara sang daddy hanya dapat menunjukkan senyum gemas melihat kegemaran putri bungsunya itu. Ada apa Natalie? Natalie meletakkan satu buah kotak di meja daddy dengan senang. Abang sudah mengirimku uang bulanan, jadi boleh aku gunakan untuk menonton konser idolaku kan nanti? Menurutmu bagaimana? Iyalah daddy. Bahkan aku tidak menggunakan uang darimu. Ini uang abangku. Jadi kumohon boleh ya? Rengeknya setengah kesal. Kusuma, ayah dari Gabriel dan Natalie, hanya dapat menggelengkan kepala melihat sifat manja anaknya. Pria parubaya itu melipat kedua tangannya di atas meja dan menatap Natalie dengan penuh pertimbangan. Aku akan izinkan asal kau mau memenuhi syarat yang kuberikan. Apa itu Daddy? Katakan saja. Kau harus berhasil membujuk abangmu untuk datang ke rumah 1 minggu lagi. Mata Natalie mengerjap cepat. Apa? Datang ke sini? Bagaimana? Kirain apaan tadi? Itu sangat mudah bagiku, Daddy. Kau tenang saja. Aku akan berhasil membujuk abang untuk pulang ke rumah. Kau bisa pegang perkataanku. Pasalnya, seorang Gabriel adalah abang yang sangat menyayangi adiknya. Jadi seluruh permintaan Natalie pasti akan dia turuti dan tidak ada keraguan di hati Natalie mengenai hal ini. Baik, dia dipegang kata-katamu sayang.
Aku rasa bagian ini perlu kita modifikasi menjadi beberapa bagian dengan gaya gotik yang terkesan sederhana namun masih terlihat sisi elegannya. Bukankah cukup langkah model bangunan seperti itu di zaman modern seperti sekarang? Tunjuk Gabriel pada salah satu sketsa. Pria itu kembali memperhatikan pada sisi yang Gabriel maksud dan memicingkan matanya. Maksudmu kita akan menggunakan hotel dengan tema gotik di kota-kota besar Singapura? Gabriel menjentikkan jarinya sembari mengangguk mantap. Tepat sekali. Menurutku saat ini bukanlah masalah bagus atau tidaknya kualitas suatu produk atau fasilitas, tapi bagaimana suatu produk itu bisa berbeda dengan yang lainnya dan mampu bertahan dalam persaingan yang ketat. Itulah poin penting yang harus kita perhatikan saat ini. G terus mengikuti langkah kaki kedua pria di depannya dan mendengarkan dengan seksama, menulis apa yang menjadi poin penting dari pembicara mereka. Seringkali G merasa kagum mengenai pembicaraan dengan bahasa tinggi yang mereka ucapkan dan belum G mengerti. Mereka sedang menuju basement, dan di keadaan seperti ini pun bos dan rekan kerjanya masih sempat untuk membicarakan revisi proyek mereka. Baik, kalau begitu aku akan meminta tim desain untuk mengubah dan mencari warna yang tepat lebih dulu. Nanti akan kuhubungi lagi mengenai kelanjutannya. Ia mencoret bagian gambar yang akan mereka ganti. Terima kasih atas kesediaanmu datang kemari dan memantau langsung pembangunan hotel ini, Tuan Gabriel. Tenang saja, justru memang ini yang harus kulakukan, memantau langsung agar semua berjalan dengan semestinya. Dan maaf kalau kemarin sempat membuat kacau pertemuan kita karena ada sedikit kendala. Tidak apa-apa, kau harus berterima kasih pada sekretarismu sudah meyakinkanku untuk tidak membatalkan proyek ini. Pria itu tersenyum pada Gia yang masih memandang mereka dalam diam. Gabriel berbalik, yang segera membuat manik tajam miliknya bertemu dengan manik hitam menenangkan Gia. Sekretarisnya itu mengangkat kedua alis dengan senyuman bertengger di bibirnya. Sebuah tepukan di bahunya membuat Gabriel segera mengalihkan pandangan, kembali menatap Ronaldo. Aku rasa harus segera pulang, supirku sudah menunggu di dalam mobil. Sekali lagi terima kasih Tuan Gabriel, aku pamit. Ronaldo pergi setelah membungkukkan badannya terlebih dahulu, yang dibalas dengan hal serupa oleh Gabriel dan Gia. Kemudian setelah itu keadaan hening dan kecanggungan benar-benar terasa. Mobil Gabriel terparkir tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Gabriel segera melangkah meninggalkan Gia untuk menuju mobilnya. Bukan apa-apa, tapi rasanya sangat canggung untuk berbicara dengan sekretaris barunya itu. Gabriel belum terlalu membiasakan diri memiliki sekretaris wanita, karena selama ini dia hanya berpegang pada sekretaris pria. Bapak, beruntung Gia tidak memakai sepatu berhak tinggi seperti saat itu. Jadi dia bisa dengan cepat mengejar Gabriel. Halo Novaers semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Feby Vitalaka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. See you next time, ketemu lagi di episode selanjutnya.